Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome to Budian Channel. Bertemu kembali kita pada pelajaran PKWU di kelas 10. Pembahasan kita kali ini adalah budidaya tanaman pangan, yaitu macam-macam tanaman pangan. Kita awali pembahasan dengan pengertian budidaya tanaman pangan. Yaitu budidaya tanaman pangan adalah budidaya yang berpangkal pada cultivation, yaitu suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang banyak, atau kegiatan tanam-menanam tanaman yang bisa menjadi sumber penghasil karbohidrat dan protein yang nantinya bisa dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual sebagai mata pencaharian bagi petani sebagai penanamnya. Tujuan budidaya tanaman pangan diantaranya adalah: yang pertama adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari, kedua mendapatkan hasil yang setinggi mungkin baik dari segi kuantitas maupun kualitas, apakah itu berupa bagian generatif ataupun vegetatif. Yang ketiga adalah peningkatan pendapatan masyarakat tani ke arah yang lebih baik dan merubah perekonomian. Fungsi budidaya tanaman pangan diantaranya adalah hasilnya dapat dijual, dapat dikonsumsi sendiri, dapat dijual dalam bentuk bibit tanaman, tidak banyak mengeluarkan banyak biaya, mutu dan kualitas lebih terjamin. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan jenis-jenis budidaya tanaman pangan. Jadi tanaman pangan secara umum dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu serealia, biji-bijian, umbi-umbian, dan jenis tumbuhan lainnya. Kali ini kita hanya akan membahas 3 jenis saja. Yang pertama, serealia. Jadi serealia adalah sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat atau pati. Selanjutnya, tanaman biji-bijian atau kacang-kacangan. Tanaman kacang-kacangan tergolong dalam kerabat dekat tanaman polong-polongan, Fabaceae. Tumbuhan dikotil memiliki ukuran relatif besar, banyak mengandung protein, karbohidrat, folat, dan besi. Selanjutnya, tanaman umbi-umbian. Tanaman umbi-umbian adalah tumbuhan atau tanaman yang mengalami modifikasi atau perubahan baik berupa bentuk dan fungsinya. Kita masuk pada pembahasan contoh tanaman serealia. Yang pertama adalah padi, yaitu Oryza sativa. Tanaman padi merupakan golongan kerabat dekat dengan rumput-rumputan atau Poaceae. Berakar serabut, batang berbuku dan berongga, membentuk rangkaian daun sebagai penopang daun. Bunga tersusun majemuk, bulir padi terdapat pada malai. Dimiliki oleh anakan padi dan memiliki warna hijau muda hingga hijau tua. Nah, gambarnya dapat anak-anak ibu perhatikan pada layar ya. Contoh tanaman serealia berikutnya adalah jagung atau Gea Mais ssp. Tanaman jagung masih termasuk golongan famili Poaceae, yaitu rumput-rumputan. Berakar serabut, batang beruas-ruas, berdiri tegak, daun sempurna, yaitu terdiri dari pelepah, tangkai, helai daun, berumah satu atau monoecious, bunga tersusun majemuk, bunga jantan berbentuk malai, dan bunga betina berbentuk tongkol. Pemanfaatan tanaman jagung tidak hanya terbatas sebagai olahan pangan dan pakan ternak. Akan tetapi, dewasa ini pemanfaatan tanaman jagung telah memasuki pasar industri bahan olahan biji jagung, kimiawi, dan farmasi. Berdasarkan bentuk dan tipe tanaman jagung dapat dibedakan menjadi 7 kategori, yaitu jagung mutiara, jagung manis, jagung gigi kuda, jagung PBD, jagung brondong, jagung ketan atau pulut, dan jagung tepung. Contoh tanaman serealia berikutnya adalah gandum atau Trichum spp. Tanaman gandum tergolong famili Poaceae.
berakar serabut, batang meruas dan berongga, daun tumbuh tegak atau melengkung, berbunga majemuk, memiliki sistem penyerbukan sendiri atau self-pollination, dan untuk struktur biji tersusun atas 3 bagian. Yang pertama adalah kulit atau bran, endosperma atau bagian inti, dan bagian lembaga atau cangkang. Tanaman gandum kaya akan nutrisi tinggi seperti serat, pangan, protein, vitamin B1, B2, B3, B6, asam folat, magnesium, tembaga, fosfor, seng, mangan, selenium, vitamin E, zat besi, lemak esensial, dan tidak mengandung kolesterol. Dewasa ini, pemanfaatan gandum telah merambah industri makanan pokok dan pakan ternak. Berdasarkan bentuk biji dan tekstur tanaman gandum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu Trichum excivum, Trichum compactum, dan Trichum durum. Contoh tanaman serealia yang terakhir adalah sorghum atau sorghum SPP. Tanaman sorghum tergolong ke dalam famili Poaceae, berakar serabut, batang berbuku-buku, dan berdiri tegak. Bentuk daun melengkung, bunga tumbuh dari malai, terdapat pada ujung batang. Sistem pembungaan tergolong hermaprodit, yaitu satu tanaman terdapat kelamin jantan dan kelamin betina. Dan tanaman sorghum terlihat seperti tanaman jagung. Kalau kita dilihat sekilas itu dapat anak-anak melihat pada gambar sekilas seperti tanaman jagung. Sedangkan kandungan nutrisi yang terdapat pada tanaman sorghum antara lain adalah protein, lemak, karbohidrat, air, serat, kalsium, fosfor, besi, dan magnesium. Jadi oleh karena itu pemanfaatan sorghum secara luas dilakukan di bidang industri, bahan pangan, bahan pakan ternak, dan bahan bakar alternatif atau bioetanol. Kita lanjutkan pembahasan kita pada tanaman pangan. Kali ini adalah tanaman biji-bijian atau kacang-kacangan. Yang pertama adalah kacang tanah atau Arachihypogae L. Tanaman kacang tanah tergolong ke dalam famili Fabaceae. Jadi memiliki sistem morfologi perakaran tunggang dan berbintil atau nodul. Batang berukuran pendek, berbuku dan tunggal. Bentuk daun majemuk dan memiliki polong yang tumbuh di dalam tanah. Tanaman ini berasal dari negara Brasilia, Amerika Selatan. Dan kacang tanah di Indonesia merupakan tanaman terpenting kedua dalam jenis kacang-kacangan setelah kedelai. Kondisi iklim Indonesia yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman ini menjadikan tanaman ini mudah sekali beradaptasi. Contoh jenis kacang-kacangan berikutnya adalah kacang hijau atau Vigna radiata L. Jadi tanaman kacang hijau tergolong famili Fabaceae. Akar tunggang, batang tegak, bulat, berbulu, daun terdapat 3 helai daun yang letaknya berselingan, bunga muncul pada batang dan tersusun pada tandan, sistem penyerbukan sendiri, dan buah kacang hijau berbentuk polong. Tanaman kacang hijau merupakan tanaman palawija terpenting ketiga setelah kedelai dan kacang tanah, dan merupakan sumber nabati hayati tertinggi jenis suku polong-polongan. Budidaya kacang hijau memerlukan pemeliharaan yang intensif untuk menghasilkan kacang hijau yang berkualitas dan bermutu baik. Yang berikutnya adalah kedelai atau Glycine Mac L. Tanaman kedelai tergolong famili Fabaceae, memiliki sistem perakaran tunggang, batang berkambium, tumbuh merambat, daun tunggal, dan bentuk daun bertiga atau trifoliate. Buah kedelai berbentuk polong, bunga sempurna atau setiap bunga memiliki alat kelamin jantan dan betina. Kandungan sumber protein nabati yang tinggi kaya vitamin B, zat besi, asam folat, kalsium, potasium, dan serat. Tinggi permintaan pasar terhadap hasil olahan berbahan baku kedelai menjadikan biji kedelai mempunyai harga yang terbilang tinggi, berkisar 6.000 sampai 7.000 per kilo untuk biji kedelai kering. Ini yang kemudian menjadikan budidaya tanaman kedelai menjadi
prospek bisnis budidaya yang cukup menjanjikan. Kita masuk pada bahasan berikutnya, yaitu tanaman umbi-umbian. Yang pertama adalah umbi jalar atau Ipomae batatas. Jadi tanaman umbi jalar merupakan tanaman dari famili Concolfulaceae. Jadi suku kangkung-kangkungan. Jadi memiliki batang yang menjalar dan pertumbuhan dapat berupa semak-semak. Terdapat jenis varietas budidaya ubi jalar di Indonesia yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian di Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan atau Balitkabi. Jadi diantaranya atau yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan yaitu Cilembu, Borobudur, Prambanan, Mendut, Kalasan, Ibaraki, Lampeneng, Sawo, Rambo, Jahe, Kleneng, Gedang, Tumpu, Layang-layang, Georgia, Karya, SQ27, dan Daya. Yang berikutnya adalah talas atau Colocasia esculenta. Jadi tanaman talas merupakan tanaman dari golongan talas-talasan atau Araceae. Monokotil atau tanaman berkeping satu, memiliki sistem perakaran serabut, berbatang pendek dan berbulu, bunga sempurna yang terdiri dari helaian, daun, pelepah, tangkai daun. Tanaman talas atau keladi di Indonesia dimanfaatkan sebagai tanaman pokok dan makanan tambahan, sebagai makanan pokok dan makanan tambahan. Bagian dari tanaman talas seperti umbi, pelepah, dan daun talas itu dimanfaatkan sebagai olahan bahan makanan ternak, pakan ikan, dan pembungkus makanan yang mengandung nilai karbohidrat tinggi, protein, lemak, dan vitamin. Terdapat jenis-jenis talas yang bernilai ekonomi tinggi yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Selanjutnya adalah singkong atau Manihot esculenta. Tanaman singkong atau ketela pohon tergolong ke dalam genus Manihot berakar tunggang dengan akar cabang menjadi umbi. Tanaman perdu mencapai tinggi sekitaran 5-7 meter dan sistem percabangan yang jarang. Tanaman singkong merupakan jenis tanaman yang tumbuh baik di daerah tropis dan berasal dari Amerika, yaitu Brazil dan Paraguay, dengan penamaan ilmiah Manihot esculenta. Budidaya singkong di Indonesia terbilang sangat populer dan familiar dengan beragam varietas singkong. Budidaya pangan dan kebutuhan industri dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, budidaya tanaman singkong ini menempati urutan ketiga sebagai makanan pokok sumber karbohidrat tertinggi setelah padi dan jagung, yang mempunyai manfaat dan khasiat tanaman singkong bagi kesehatan tubuh manusia. Contoh tanaman pangan yang terakhir adalah dari jenis umbi-umbian, yaitu kentang atau Solanum tuberosum. Jadi tanaman kentang tergolong ke dalam famili Solanaceae, memiliki batang yang berongga dan berkayu. Daun majemuk terdiri dari tangkai daun dan anak daun, dan sistem bunga hermaprodit. Di Indonesia, tanaman kentang dibudidayakan secara komersial pada tahun 1811. Jadi pemanfaatan tanaman kentang terletak pada bagian umbi dengan masa tanam 90-180 hari baru bisa dipanen. Jadi tergantung dengan jenis varietas yang dipilih. Jadi kandungan umbi kentang antara lain adalah karbohidrat tinggi, protein, asam amino esensial, sumber vitamin dan mineral yang dominan dimanfaatkan untuk industri makanan. Demikianlah pembahasan kita, yaitu jenis-jenis tanaman pangan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.